Hello guys, kita bertemu lagi di Musa Channel. Hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan mengenai militer di Indonesia. Di mana kalau kita tengok ini merupakan satu berita yang terbaru, di mana dikatakan pembangunan fregat Ever Hidfeld di Indonesia, di mana dikatakan telah bermula di gelanggang PT PAL di Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel YouTube aku, ataupun subscriber dan juga viewer-viewer yang sentiasa menonton video di channel aku, yang sentiasa support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi kalau kita tengok di channel Amanda Channel, di mana judul video pada hari ini pembangunan fregat Ever Hidfeld Indonesia dimulai di gelanggang PT PAL di Indonesia guys. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tengok dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya pembangunan fregat yang telah dilakukan di gelanggang PT PAL. Di mana kita dikabarkan ada dua pembangunan fregat, tetapi satu yang sudah berjalan dan satu ini masih lagi menunggu. Tapi apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana. Jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai pembangunan fregat oleh PT PAL. Tapi jom kita layan dulu video ini. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ada kabar terbaru yang bikin keringan dingin atau tetangga ketar-ketir friend bercanda, yakni satu dari dua dengan nilai kontrak 720 juta dari pembuatan frigate rasa destroyer Ever Hidfeld sudah dimulai di Surabaya, tapi masih satu, yang satu belum. Jadi kan kontraknya dua, yang satu sudah dikerjakan. Ini adalah kado spesial bagi TNI Angkatan Laut kita yang netizen cerot-cerot bacrot. Ini kok alutsista belum ada yang datang satupun print, ini kok belum jadi, ini kok bulat. Nah, ini ada kabar terbaru yang dikutip dari Gens.com bahwasannya satu dari dua frigate Ever Hidfeld sudah dikerjakan di galangan PT PAL Surabaya. Galangan kapal PT PAL Indonesia akan menerapkan desain pada Arrowhead 140 pada kontrak yang diperoleh dari Jakarta pada April tahun 2020 untuk dua frigate varian kelas Ever Hidfeld. Nah, menanggapi pertanyaan dari Gens, media Gens, Mimin sertakan di dalam video ya, brand SS-nya. Nanti netizen cerot-cerot bajrot ini tanya mana sumbernya. Mimin masukkan ke dalam video. Kantor Urusan Masyarakat PT PAL Indonesia mengonfirmasi bahwa kontrak dua kapal senilai 720 juta US dollar secara resmi sudah berlaku dan pekerjaan sedang berlangsung di Surabaya, Indonesia untuk mempersiapkan pembangunan kapal pertamanya, brand. Wow, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, usut punya usut, namun dari media Gens juga memahami dari sumber industri terpisah bahwa industri masih berlangsung antara PT PAL dan Babcock tentang modifikasi desain yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia, brand. Seperti dilansir pada Gens.com, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menandatangani kontrak pembukaan varian frigate Ever Hidfeld dengan PT PAL Surabaya pada April tahun 2020 lalu. Bisa kalian bayangkan betapa lamanya, betapa bulatnya dari April hingga bulan ini di tahun 2021 baru dikerjakan, brand. Namun kontrak dua kapal itu baru berlaku efektif mulai 24 Mei tahun 2021. PT PAL mengatakan kepada Gens pada 5 Oktober kemarin, atau masih hangat kemarin ini, 5 Oktober kemarin ini, dari PT PAL Surabaya mengonfirmasi ke media Gens bahwasannya satu dari Ever Hidfeld sudah dikerjakan di galangan PT PAL Surabaya. Mengerikan, sungguh mengerikan, bukan
bukan brand. Nah, usut punya usut yang membuat tambah ngeri-ngeri sedap, brand, yakni pembuatan Iver High-Volt Class ini bakal menggandeng perusahaan Jerman. Jadi ada 3 negara, ada Denmark, ada Indonesia, ada Jerman yang membantu dalam membangun kapal Iver di galangan PT PAL Surabaya ini, brand. Nah, usut punya usut, kelas Iver High-Volt memiliki bobot 6.600 ton yang setara dengan destroyer milik Rusia dan didukung oleh 4 mesin diesel MTU 20V 8000 dalam konfigurasi gabungan diesel dan diesel Ciudat, memberikan kecepatan tertinggi sekitar 28 knot kecepatan di lautnya. Nah, kapal buatan Denmark ini mempunyai panjang kurang lebih 138 meter dan varian Indonesia akan diperpanjang ditambah 5 meter kalau tidak salah. Hingga jenis kapal ini adalah Iver High-Volt Class. Kapal ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi usut punya usut, untuk varian Indonesia akan diperpanjang dari 145 meter hingga 150 meter. Nah, Iver High-Volt memiliki kapasitas kurang lebih 100 prajurit di dalamnya. Muatan standar kapal ini mencapai 5.850 ton, sedangkan muatan fullnya mencapai 6.645 ton. Nah, usut punya usut, Iver High-Volt dapat berlayar di lautan dengan kecepatan mencapai 30 knot dengan jangkauan 16.700 km, yang artinya, brand, kapal ini dapat mengarungi lautan dari Sabang sampai Merauke. Jadi seluruh penjuru Indonesia dari ujung timur ke ujung barat atau ujung barat ke ujung timur non-stop, tidak perlu mendinginkan mesin, jadi mampu berlayar 16.700 km jauhnya. Nah, senjata yang bakal dilengkapi di Iver High-Volt Class ini, varian Indonesia, ada senjata canggih Maisil SM2 dengan jangkauan 150 km dan Maisil RIM 162 Sea Sparrow dengan jangkauan 50 km, dan ada juga senjata canggih lainnya adalah 2 senjata penembak auto melara 76 mm dan 35 mm, yakni Millennium Close-in Weapon System. Nah, usut punya usut, jenis yang terakhir merupakan yang paling canggih dengan Millennium CIWS yang memiliki kecepatan 1000 rpm, dapat menembakkan misil lain. Untuk mengakuisisi Iver High-Volt ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau sungguh-sungguh besar, yakni per bijinya dikabarkan dikutip dari Jens menyebutkan bahwa harganya per unitnya ada 325 juta US dollar atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Mimin ulangi, 4,5 triliun rupiah per satu bijinya dengan asumsi kurs rupiah 14.000, brand. Nah, dari pembangunan frigat Arrowhead ini Indonesia dapat keuntungan yang tidak sedikit. Salah satunya, frigat ini akan dilengkapi radar AESA. Jadi siapa yang tidak kenal radar AESA? Buat para pengamat militer yang abal-abal, tahulah radar AESA. Sesuai dengan rencana, TNI Angkatan Laut akan menjadi matra yang pertama kalinya menggunakan radar AESA. Seperti dikutip dari rilis berita Kementerian Pertahanan, frigat Iver ini akan dilengkapi produk handshot, yaitu Fixed Array AESA Radar TRS-4D, brand. Nah, usut punya usut, dengan mengakuisisi frigat ini maka TNI Angkatan Laut mendapat teknologi yang tidak didapatkan di kapal frigat kelas RE Marta Dinata. Bukan tidak mendukung kelanjutan pengadaan PKR Sigma, tetapi frigat Iver Class dengan segala kemampuannya atau kelebihannya merupakan kandidat yang pantas menjadi flagship TNI AL. Dalam formasi tempur TNI Angkatan Laut, Iver High-Volt Class akan berfungsi sebagai payung udara atau bukan kaleng-kaleng. Ke depan, gugus tempur di Laut Cina Selatan akan diisi 1 LPD jenis Makassar Class sebagai kapal markas dengan kawal 1 unit frigat Iver High-Volt sebagai payung udara. Ditambahkan ada frigat kelas RE Marta Dinata sebagai penangkal ancaman di bawah permukaan. Ada juga KRI Bung Tomo untuk ancaman perang elektronik, dan ada KRI Diponegoro sebagai penghalau ancaman permukaan. Dan yang terakhir ada KRI Nagapasa Class yang waspada mengintip di bawah laut atau berpatroli di lautan Cina Selatan, brand. Nah, seperti itulah gambarannya setelah kapal ini jadi. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar setelah lama-lama ditunggu atau
lamanya minta ampun. Satu dari dua frigate Ever sudah dibangun di galangan PT PAL Surabaya dengan nilai kontrak sebesar 750 juta US dollar atau kurang lebih 9 triliun rupiah. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan cerot-cerot bacot di kolom komentar. Nah friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana ini merupakan projek yang pertama PT PAL dapat. Di mana kalau kita tengok pembangunan fregat Ever Hetfield ini merupakan salah satu projek yang pertama untuk PT PAL yang di mana dalam membangunkan kapal jenis fregat. Di mana kalau kita tengok klasifikasi ataupun spesifikasi kapal yang telah diterangkan oleh admin Amanda Channel tadi, kalau kita tengok kelengkapan rudal, kelengkapan meriam, kelengkapan radar yang disertakan memang cukup berteknologi tinggi. Bayangkan senjata ataupun rudal. Dalam satu rudal itu bernilai 300,000 USD. Wow. Kalau kita tengok jumlah yang besar guys, 350 USD, mustahil dengan harga 300,000 bukanlah senjata yang kaling-kaling. Kalau kita tengok mestilah senjata itu power guys. Bayangkan senjata itu mampu boleh pergi sejauh 150 km per jam. Wih, jauh tu. Dan kalau kita tengok kapal fregat ini apabila telah dibangunkan oleh PT PAL di Surabaya, dia mampu untuk memuatkan seramai 100 orang. Wih, ramai. Memang cukup ramai, besar. Kalau kita tengok fregat ini memang besar. Dan kalau kita tengok sistem radar yang dilengkapi bersama dengan fregat ini memang merupakan salah satu di dalam di dalam kelas fregat Ever Hetfield ini merupakan satu-satu kapal inilah ada sistem IS ataupun dikenali sebagai radar IS. Di mana kalau kita tengok radar IS ni, di mana dia dapat mendeteksi ataupun mengesan mana-mana kapal selam yang di bawah laut dan juga kapal-kapal di permukaan laut. Wow, jadi bila kapal ini berlayar, dia dapat kesan mana-mana kapal selam ataupun kapal laut di permukaan laut yang berdekatan dengan kapal dia. Perbelanjaan untuk mencipta fregat Ever Hetfield ini dianggarkan dalam 750,000 USD dollar. Oi, memang cukup mahal guys. Anggaran harga dia lah. Kalau kita tengok dengan jumlah yang begitu, memang cukup besar guys. Dan kalau kita tengok dengan jumlah yang begitu besar untuk membina fregat ini, mestilah memenuhi spesifikasi PT PAL. Dan kalau kita tengok sebenarnya perbincangan di PT PAL sebenarnya dari tahun April 2020 lagi, diorang berbincang macam mana desain dan baru bermula pada tahun ini. Tapi apa-apapun kita masih lagi menunggu setelah projek ini selesai dan terciptalah kapal jenis fregat Ever Hetfield buatan daripada PT PAL di Surabaya. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terhebat. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.